Halo, saudara. Nggak ada yang menjawab. Saudara bisa mendengar suara saya? Oke, ya sudah. Oh, nggak ada suara. Karena di sini agak banyak kegiatan, jadi saya agak juga terganggu juga. Mohon maaf, saudara, ini saya dengan terpaksa harus menghadiri undangan ini. Biasa saya selalu tidak hadir, tapi karena sudah banyak kali diundang nggak pernah hadir, jadi saya ini hadir, saudara. Jadi mohon maaf dan terpaksa saya mengajak saudara untuk berdaring meskipun tetap presensinya luring ya saudara ya. Nanti saya minta informasi pada saudara siapa yang tidak hadir hari ini karena saya akan memasukkannya ke si akad. Nah, saudara, materi kita adalah analisis rencana keuangan. Nah, dalam analisis rencana keuangan, maka di sana akan ada proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, neraca atau posisi keuangan, sumber modal dan penggunaan, asumsi yang digunakan, analisis break even, profitability index, PPTD, dan lainnya. Untuk analisis ini, saudara semuanya sudah mendapatkannya di mata kuliah manajemen keuangan. Khusus untuk Ana, mohon maaf, nanti mungkin banyak tanya ke teman-temannya ya Ana ya, karena mungkin aliran kas dengan laporan posisi keuangan dan sebagainya. Jadi mohon maaf, Ana nanti mungkin bertanya atau bergabung dengan teman-temannya yang dari akuntansi, meskipun Ana membuat BMC yang berbeda. Itu ya Ana ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa hal yang akan saudara lakukan pada hari ini bersama tim. Nah, yang pertama, tadi proyeksi pendapatan. Kemarin saudara sudah dalam membuat BMC, saudara sudah mengisi di salah satu blok di belakangnya, di bawah ya, di bawah. Blok itu ada revenue stream ya, saudara ya. Di revenue stream di sana sebetulnya adalah saudara memproyeksikan pendapatannya dari apa, sumber pendapatannya itu dari mana. Tetapi di sini di proyeksi pendapatan ini betul-betul bukan bersumber dari mana, tapi berapa. Ketika berapa proyeksi pendapatan, maka sebelum melakukan itu, saudara harus sudah menghitung berapa proyeksi penjualan barang atau jasa yang bisa saudara lakukan dari satuan unitnya. Kemudian juga saudara sudah harus bisa menentukan harga jualnya. Ketika saudara harus harga jual, saudara harus menentukan harga pokok. Nah, ini adalah mata kuliah sebelum semester 5, saudara. Ya, dan semua itu saya yakin saudara sudah bisa. Nanti tolong Ana diberitahu oleh teman-temannya apa yang dimaksud dengan harga pokok, apa yang dimaksud dengan harga jual, bagaimana membentuknya dan sebagainya. Mohon nanti teman-teman dari akuntansi bisa membantu Ana. Nah, itu adalah proyeksi pendapatan, di mana sejumlah uang yang diterima atau peningkatan aset oleh perusahaan dari aktivitasnya. Kebanyakan dari penjualan produk dan atau jasa. Ya, umumnya itu. Kalau kemarin mungkin ada yang memproyeksikan revenue stream-nya, misalnya dari tips atau apa, ya saudara harus bisa memproyeksikan kemungkinan tipsnya berapa orang dan rata-rata berapa itu harus diproyeksikan. Karena saudara memproyeksikan ini sebagai salah satu dari revenue stream saudara. Ya, jadi prinsipnya ketika saudara sudah menetapkan revenue stream, sekarang ketika operasional betul, saudara merencanakan dengan detail, maka saudara harus bisa merencanakan berapa proyeksi penjualannya. Ya. Ketika membuat proyeksi penjualan, tentunya saudara harus tahu siapa sih sebetulnya customer segmentnya, kemudian bagaimana sih saudara menawarkan produk saudara, dan kemudian apa sih value-nya, sehingga dari sana saudara bisa proyeksikan berapa kira-kira jumlah satuan penjualan yang bisa sudah lakukan. Ya. Kemudian harga satuannya berapa, harga jual, di mana harga jual itu tentunya saudara menghitungnya adalah dari harga pokok ditambah margin tertentu.
Misalnya untuk menghitung harga pokok, saudara sudah bisa karena saudara sudah belajar di akuntansi biaya. Untuk menentukan harga jual, saudara tentu dari harga pokok, maka saudara tetapkan marginnya berapa. Ya, menentukan margin tentunya juga memperhatikan berapa harga penjualan produk yang sejenis atau produk yang sama di luar sana, saudara. Jadi, saudara tidak bisa menentukan semau-maunya sendiri, tetapi saudara juga harus melihat pesaing-pesaing saudara. Pesaing-pesaingnya bagaimana, menjualnya berapa marginnya. Nah, saudara kurang lebih akan begitu. Jika saudara memakai strategi menentukan harga di bawah harga pesaing, maka saudara pasti marginnya akan lebih sedikit. Nah, ini dituliskan bahwa proyeksi pendapatan dari penjualan produk atau jasa adalah proyeksi penjualan produk atau jasa kali harga satuan produk atau jasa. Nah, kemudian proyeksi aliran kas. Nah, saudara sudah belajar manajemen keuangan ya, di sana ada aliran kas. Aliran kas yang dimasukkan di sini adalah baik aliran kas keluar maupun aliran kas masuk. Aliran kas di sini maksudnya ada net cash flow. Aliran kas netto. Jadi selisih antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Aliran kas masuk apa saja? Tadi dari revenue stream ya, dari penjualan. Nah, kemudian aliran kas keluar tentunya dari biaya-biaya ya yang saudara keluarkan secara tunai. Nah, gitu. Dan memang dalam hal ini biaya yang out of pocket tidak diperhitungkan, saudara, seperti depresiasi dalam hal ini belum diperhitungkan. Nanti depresiasi itu memperhitungkannya itu di laba rugi, saudara, ya. Tapi untuk menghitung aliran kas, maka yang dihitung hanya sesuatu yang masuk atau keluar kas saja. Nah, kemudian sudah ya, proyeksi aliran kas sudah. Nah, laporan posisi keuangan. Loh, Bu, belum apa-apa kok sudah membuat laporan posisi keuangan. Nah, saudara, sebagai mahasiswa pendidikan akuntansi, saya minta begitu saudara start bisnis saudara mulai berjalan beroperasi, saudara sudah memiliki laporan posisi keuangan awal periode, awal bisnis saudara berjalan. Harus seperti itu, ya. Caranya bagaimana? Mungkin saya pernah mengajak saudara mengeksplor ya ketika di manajemen keuangan kalau nggak salah. Ya, saudara identifikasi dulu kebutuhannya apa saja, kebutuhan aset, kebutuhan apa, modal, kebutuhan apa, uang kas yang harus dibayarkan dan sebagainya ya. Berapa kebutuhannya, kemudian di sana saudara akan bisa menentukan kebutuhan modal berapa. Dari tahu kebutuhan modal, maka selanjutnya saudara akan apa ya, akan bisa membuat laporan posisi keuangan awal sebetulnya, di mana semua aset dan kebutuhan kas ada di sebelah aktiva, ya. Kemudian sumber modal ada di sebelah pasiva, ya. Sumber modal bisa dari utang, bisa dari modal sendiri, jadi dari kewajiban dan dari ekuitas, ya. Dari situlah kemudian sudah jadi laporan keuangan atau laporan posisi keuangan awal memulai usaha. Ini menjadi starter point ketika nanti usaha sudah mulai berjalan dan saudara harus membuat laporan-laporan keuangan selanjutnya. Itu saudara ya, jadi wajib hukumnya saudara menyusun laporan posisi keuangan awal pendirian usaha. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi dari buku yang sudah saya tuliskan. Buku itu saya peruntukkan untuk calon pengusaha dan dengan latar belakang pendidikan apapun, tidak harus dari akuntansi, dari ekonomi, atau dari mana-mana, atau dari manajemen, ya, tetapi dari siapapun, sehingga saya mencoba membuatnya dengan sangat sederhana dan insya Allah mudah dipahami oleh siapapun. Dan itu sudah saya uji cobakan digunakan oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, pendidikan kimia, pendidikan biologi, dan mereka bisa mengikuti alur apa yang saya jelaskan dengan baik ya. Sehingga dari sana saya menyimpulkan bahwa tulisan yang saya sajikan itu mudah dipahami oleh siapapun. Sebentar.
Saya ambilkan satu contoh ketika saya menulis buku tentang kedai kopi. Maaf. Nah, ini saudara buku saya, bukunya Backcraft, saya kembalikan 100% supaya mudah. Nah, panduan pendirian usaha kedai kopi. Semua bisa melihat ya, sudah bisa melihat ya. Nah, ini penyusunnya saya dan Prof. Ahmad Yunus WR1 sekarang. Tapi pada saat itu belum WR1 beliau. Narasumbernya dari Black Java Coffee Jogja, Ngopi Serius Solo, Pak Bayu ya ini. Kedai Auckland Jogja, Mangsi Coffee Bali, dari Specialty Coffee Association of Indonesia, dari House of Coffee Barista ID Surabaya, dan dari Makassar. Ya, itu narasumbernya. Sebentar. Saya langsung ke bagian keuangan. Nah, permodalan dan manajemen keuangan. Sumber modal. Sumber modal bisa sendiri, bisa dari modal patungan, bisa pinjam bank atau lembaga keuangan bukan bank, bisa modal ventura atau bisa dari PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Nah, kemudian untuk menghitung berapa kebutuhan modal, maka tadi saya katakan bahwa salah satu yang harus saudara siapkan adalah asumsi. Nah, di sini saya dalam menuliskan ini saya mencoba membuat dua versi contoh. Contoh yang pertama adalah contoh yang sangat sederhana, saudara. Contoh yang sangat sederhana, artinya asumsi ya tempat usahanya di rumah tanpa melakukan renovasi berbiaya, ya. Jadi tidak perlu sewa, tidak perlu berenovasi. Contoh dua diabaikan saja, nggak usah saudara lihat. Kemudian kapasitas, asumsinya kapasitas kafe atau kedai yang kita siapkan adalah untuk 10 orang, jadi kedai yang kecil saja. Kelengkapannya menggunakan peralatan yang sudah ada. Artinya jika di sini diasumsikan kondisinya seperti ini, maka tidak akan ada lagi pengadaan peralatan ya saudara ya. Tidak ada pengadaan peralatan jika jika diasumsikan demikian. Makanya asumsi itu penting sekali saudara. Jadi sebelum saudara melakukan perhitungan detail, maka saudara asumsikan dulu. Ini batasannya sampai mana nih? Usaha saya ini akan seperti apa lah, seperti itu sehingga saudara bisa menentukan, oh oke, berarti saya nggak perlu mengadakan ini, saya nggak perlu renovasi, saya nggak perlu sewa, saya nggak perlu membeli rumah, saya nggak perlu apa misalnya seperti itu. Kemudian untuk peralatan seduhnya diasumsikan sederhana dengan membeli peralatan bekas yang masih baik. Proses seduhnya asumsinya manual, fasilitasnya tidak ada, kemudian tidak ada TV, tidak ada tidak ada WiFi, ya tidak ada macam-macam saudara ya, asumsinya seperti itu. Kemudian hari beroperasinya asumsinya 1 bulan 25 hari. Jadi ini mungkin asumsinya dalam 1 minggu ada libur satu kali, 1 hari. Apakah Sabtu, apakah hari Selasa, apakah hari Senin ya. Silakan saudara. Ada beberapa kafe yang justru liburnya itu hari Senin misalnya ya. Karena habis weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu penuh misalnya, jadi liburnya Senin. Ya. Itu silakan saudara, itu kebijakan manajemen ya. Kemudian asumsi yang lain sumber modalnya adalah modal sendiri misalnya. Nah, kemudian
Karena kita akan menentukan kebutuhan modal, di sana pasti ada harga yang terkait dengan harga. Maka di sini asumsinya adalah perkiraan harga dan gaji itu berlaku di sebuah kota madya di Jawa Tengah pada bulan Agustus 2017. Nah, karena saya menulisnya tahun 2017 ini, ya. Sehingga asumsi harga pakai harga kota madya di sini saya masukkan itu di Jawa Tengah, di Solo sebetulnya ya, tapi nggak saya tuliskan di Solo ya, di Solo sebetulnya. Sehingga saya standarnya harganya menggunakan harga di Solo. Kemudian gaji karyawan juga menggunakan standar Solo UMK pada saat itu. Ya UMK. Mohon maaf saya terlempar ini sepertinya. Saya share lagi. Nah, mana tadi? Oh, maaf saya salah share-nya. Nah, maaf saudara, tidak stabil sinyalnya di sini, banyak pengguna sepertinya karena kegiatan saya pun di sini itu juga daring dan luring ya. Jadi banyak sinyal yang harus dibagi. Nah, itu saudara sudah ya. Jadi kemudian beginilah. Setelah saudara berasumsi, maka kemudian saudara akan identifikasi kebutuhan dana untuk pengadaan aset. Ini contoh saja, saudara ya. Contoh ini harganya sudah nggak berlaku sekarang, saudara, karena sudah 5 tahun yang lalu ya, saudara ya. Jadi pada saat itu, makanya harus jelas ininya apa, kapan, tanggal, tahunnya dan sebagainya, sehingga orang ketika membaca, oh ini tahun 17, kalau sekarang harganya pasti sudah sekian, nah, bisa diproyeksikan paling tidak, tapi dengan panduan ini bisa dipakai sebagai dasar untuk apa? Untuk merencanakan, saudara. Jadi pertama kebutuhannya adalah peralatan seduh, kemudian ada timbangan, ada grinder. Ya. Timbangan itu apa? Timbangan itu untuk menimbang karena kopinya ini memang menyeduhnya mulai dari biji kopi, maka kemudian ada timbangan karena satu porsi kopi butuh berapa gram kopi, biji kopi, kemudian dihaluskan dan kemudian barulah diseduh. Nah, penyeduhnya sederhana ini ya, V60 dan dari plastik itu sederhana, saudara. Kalau yang lebih bagus itu yang dari aluminium, ya lebih mahal. Kalau ini V60 namanya, V60 dari plastik sekitar 75.000 dan tadi sudah ditetapkan second kan, kondisi second tapi yang masih bagus. Kemudian Aeropress, ya Aeropressnya ini coffee maker set ya, French press dan Vietnam drip ya, sekitar 600.000. Kemudian coffee makernya yang betul ya, termometer. Lalu kenapa pakai termometer? Karena katanya barista yang profesional yang sudah lulus internasional, barista internasional itu dengan panas tertentu itu yang paling enak ya, kopi buat rasa paling enak itu dengan panas tertentu, sehingga perlu termometer misalnya gitu. Kemudian kettle, toples, cangkir dan sebagainya. Katakanlah total kebutuhan dana untuk aset adalah ini, temu ini misalnya 4.333, 4.334. Ini
Misalnya seperti itu ya. Kebutuhan untuk aset. Aset di sini bisa juga aset tetap lainnya jika memang diperlukan. Rumah juga nah, beda dari dengan ini. Bedakan dengan daftar kebutuhan aset pendirian usaha kedai kopi yang contoh 2 ya. Di sini ada sewa bangunan, ada renovasi interior ya. Ada perlengkapan kedai, meja, macam-macam bagus ya, lebih bagus ini. Kalau tadi kan seadanya memang. Peralatan studionya juga lebih bagus ya. Handringnya saja 6 juta dan sebagainya. Perlengkapan dapurnya bagus semuanya, ada sinknya ya dan sebagainya sehingga total kebutuhannya menjadi sangat tinggi saudara. 128 juta bandingkan yang tadi berapa tadi 4 juta sekian dan 128 juta. Kenapa buku ini menyajikan seperti ini? Karena supaya untuk memotivasi pengusaha, calon-calon pengusaha muda untuk tidak takut berusaha ya, terutama dalam hal ini adalah kedai kopi. Oke, aku mau membuka kedai kopi kecil-kecilan aja, pasarku adalah mahasiswa kos-kosan misalnya, maka modal 4 juta itu sangat cocok saya kira, dan anak-anak mahasiswa pasti akan dipatok harga yang tidak mahal saudara ya. Nah, lain dengan yang kebutuhan asetnya sekian 128 juta, ini pasti sudah kafe yang masuk mall misalnya atau apa ya, kedai yang masuk mall atau kedai yang bagus lah gitu. Nah, silakan saudara, ini memberikan alternatif pilihan untuk pembaca. Nah, kalau saudara saya wajibkan untuk hal-hal yang kecil saja dulu saudara, jangan terlalu muluk-muluk, nanti malah nggak terlaksana ya. Jadi prinsipnya bisa dijalankan dulu usahanya karena untuk belajar. Nah, kemudian saudara, untuk menjalankan usaha tentunya tidak hanya cukup ada kebutuhan aset saja saudara ya, tapi juga ada kebutuhan dana operasional. Untuk apa? Nah, untuk belanja kopinya, untuk belanja gula, untuk belanja misalnya ada susunya, untuk belanja yang lain-lain. Nah, untuk menggaji, untuk kalau misalnya ada setiap harinya ada retribusi misalnya. Nah, itulah nanti yang akan kita rancang. Ya. Nah, apa saja kebutuhan dana operasionalnya? Misalnya ya, ini untuk operasional 1 bulan misalnya. Ada beban administrasi dan umum, ya, TK. Ada gaji tenaga kerja. Kemudian ada properti, operasional, maintenance dan energi atau pompa. Jadi ada listrik, air, gas, dan bensin. Ya. Kemudian ada biaya lain-lain, retribusi. Ya. Sebulan 200.000. Nah, kemudian juga ada untuk mengisi kas. Kasnya ini untuk apa? Oh, karena di situ belum ada untuk belanja harian ya, untuk buka kafe itu, maka kas 1 juta ini asumsinya adalah untuk harian. Misalnya untuk beli kopi, karena kafenya kecil, ya beli kopinya mungkin cukup setengah kilo dulu. Berarti kan harus ketika sudah laku, udah punya uang lagi, beli lagi kan gitu kan. Jadi nggak bisa beli yang banyak ada. Atau belinya nggak banyak-banyak saudara. Misalnya 1/4 kilo tapi beberapa macam jenis kopi, karena supaya pelanggan bisa memilih kopi mana yang akan yang diminati misalnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah jumlah kebutuhan untuk operasional usaha itu ditetapkan, maka dari sini saudara sebetulnya kemudian saudara akan bisa menentukan berapa sih sebetulnya kebutuhan modal yang diperlukan tadi, kebutuhan untuk aset ditambah dengan kebutuhan untuk operasional. Nah, ini kebutuhan modal. Perhatikan. Dana untuk pengadaan aset dan dana operasional sekian. Sehingga jumlah modal 8.034.000. Jadi tadi untuk aset sekitar 4 juta, untuk operasional sekitar 3.700.000, maka total jumlah modal adalah 8 juta. Oke, ini masih bisa lah dijalankan ya. Mungkin dengan menggunakan proposal PKM juga bisa kan saudara. Kalau misalnya dapat 10 juta atau 12 juta dari proposal PKM, maka ini bisa dilaksanakan saya kira. Nah, dari sini saudara harus bisa menentukan, wah modal sekian saya dapatkan dari mana ya?
Oke, misalnya saja. Oke, misalnya model ini saya dapatkan dari tabungan saya. Jadi modal sendiri misalnya. Misalnya, wah tabungan yang di bank sana dipecah, tabungan di bank ini diambil, tabungan di mana diambil ya, selempit-selempitan di mana pun dicari dan diambil misalnya ya. Nah, itu misalnya seperti itu saudara, maka terkumpullah uang sekian. Jika demikian, maka laporan posisi keuangannya seperti ini. Ini sudah tidak asing lagi bagi saudara-saudara ya. Jadi di sebelah aktiva, sebelah aset itu ada kas dan perlengkapan serta peralatan. Di sebelah pasiva atau di liabilitas dan kewajiban serta ekuitas, di sana ada karena modal sendiri jadi ekuitas, modal sendiri 48.034.000. Nah, ini saudara. Jadi tadi sudah ya, betul laporan posisi keuangannya sudah. Caranya seperti itu, langkah-langkahnya. Nah, sebentar lagi nanti asinkronusnya saudara melakukan ya, saudara kerjakan setelah ini ya. Kemudian, tapi saya terangkan aja dulu supaya nanti secara keseluruhan setelah selesai semuanya, barulah saudara kemudian melakukannya dengan kelompok saudara. Nah, kemudian menghitung harga pokok. Ya, untuk menghitung harga pokok, saudara itu juga sudah harus bisa menghitung harga pokok. Setiap satuan produk itu berapa? Ini contoh sederhana, saudara. Jadi contoh yang tadi, ya dari kopi, warung kopi tadi, ya. Misalnya biji kopinya 100.000 untuk membuat 60 cangkir. Air mineralnya butuh 15.000 untuk 60 cangkir. Gula 15.000 untuk 60 cangkir. Ya, sehingga di sini harga pokok atau biaya variabelnya saja yang diperhitungkan ya adalah sekian. Perhatikan saudara, dalam hal ini di buku ini sudah disebutkan bahwa harga pokok yang dimasukkan di situ adalah untuk biaya variabel saja. Untuk biaya tetap itu adalah kalau saudara kemarin belajar dengan Bu Susa, nggak tahu di akuntansi biaya kemarin di variable costing apa activity based costing ya saudara ya, materi terakhirnya. Kalau variable costing pasti Bu Susi sudah menerangkan harga pokok yang diakui pada variable costing adalah hanya biaya variabel saja. Dengan biaya tetap itu adalah sebagai period cost, sehingga dengan berlalunya waktu otomatis biaya itu sudah akan diperhitungkan, sudah akan dikurangkan dari pendapatan ya. Kalau biaya variabelnya tidak, untuk harga pokok dari produk yang belum terjual tetap sebagai harga pokok ya, tetap sebagai persediaan ya kalau untuk di manufaktur ya saudara. Ya itu. Nah ini saudara untuk menghitung harga pokok per cangkir kopi. Nah kemudian saudara sudah mengenal istilah BEP ya, break even point ya saudara ya, butuh impas. Sudah ya. Apa itu titik impas saudara? Silakan saudara. Apa itu titik impas BEP? Ayo saudara, itu impas.
Halo saudara, apa itu titik impas ya? Enggak ada yang menjawab. Izin menjawab Ibu. Silakan Dela. Ya, GEP itu adalah titik di mana sebuah perusahaan itu dalam kegiatan operasionalnya tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, artinya laba yang didapatkan itu sama dengan total biaya yang sudah dikeluarkan, seperti itu. Apa? Laba? Laba? Apa? Pendapatan yang diperoleh itu Oh, sama dengan pendapatan. Oh ya, labanya berapa? Labanya berapa berarti? Kalau misalnya saya menuliskan laba, itu labanya berapa pada titik impas? Berapa 0, Bella? Ibu. 0. Oh, udah lah, bagus. 0. Labanya 0 ya. Oke. Nah, sehingga di sini untuk merencanakan keuntungan ya. Setiap pengusaha pasti menginginkan laba atau keuntungan dari usahanya. Nah, sehingga untuk bisa merencanakan pada titik mana usahanya itu akan mengalami keuntungan, maka harus tahu di titik mana usaha itu tidak laba atau belum laba dan tidak rugi, ya kan? Nah, itulah kemudian dihitunglah titik impas. Nah, saudara, sekarang misalnya ya saya tutup dulu ini, saya kembali ke sini. Nah, ini misalnya sebentar saya ya misalnya ini pedagang soto. Nah, ya, pedagang soto di sana ada biaya variabel per mangkok adalah 1.500 misalnya. Harga jualnya harga jual ini soto kualitas mahasiswa ya, jadi 5.000 harganya. Misalnya biaya tetap itu misalnya dari perhitungan, misalnya depresiasi peralatan, kemudian misalnya biaya yang sifatnya tetap apalagi gaji misalnya, gaji karyawan, kemudian biaya tetap lainnya listrik, misalnya air itu misalnya sifatnya tetap misalnya. Kemudian ada lagi misalnya biaya tetap lainnya kalau misalnya ada sewa, maka sewa itu per bulannya berapa. Jadi ini misalnya biaya tetap untuk 1 bulan ya, misalnya hmm, makanya sebentar. Sebentar. Kok beda ya? Customer 7 juta. Dengan soto, dengan ongkos sekian, aku jual customer 7 juta. Oh, terlalu mahal ya. Misalnya biaya tetapnya nggak usah mahal-mahal deh. Ini aja misalnya. Nah, biaya tetapnya sekian misalnya. Nah, ayo saudara, coba saudara tetapkan berapa BEP-nya.
Berapa BIP-nya? Saudara saudara katanya sudah mendapatkan materi ini ya di mata kuliah sebelum ini ya, sudah pernah. Ayo coba saudara, atau saudara browsing di internet. Saya ingin tahu cepat saudara siapa yang bisa menghitung berapa BIP-nya. Izin menjawab, Bu. Ya silakan, gitu. Berapa gitu? 1000 unit. Bagus, ya. Ya, gitu ya, ini ya, Dito yang jawab. Gitu, oke. Nah, kemudian berarti 1000 unit itu penjualan selama berapa lama? Tadi asumsinya biaya tetapnya untuk sebulan. Berarti 1000 unit 1 bulan ya, atau 25 hari. Berarti penjualan per hari ya supaya tidak laba atau pada kondisi belum laba adalah 1000 dibagi 25 ya, 25 hari sama dengan 40 ya, 40 mangkok. Nah, jadi ketika usahanya menjual 40 mangkok dalam sehari maka belum laba. Supaya laba harus menjual berapa? Harus menjual berapa saudara? Supaya laba. Halo? Harus menjual berapa supaya laba saudara? Berapa? Ya lebih dari 40 mangkok. Kalau 41 mangkok laba enggak? Ya laba. Labanya tapi berapa? Gitu saudara. Oh, begitu aja kok atau angel menurut saudara. Ya, Pak. Ya, ya. Ya lebih dari 40 mangkok. Kalau 1 mangkok labanya berapa? Labanya sejumlah marginnya berapa ini? 3.500. Gitu loh. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan
apa? Ini adalah untuk merencanakan keuntungan. Nah, sekarang jika saudara target keuntungan 5 juta misalnya. Maka berapa penjualan yang harus dilakukan? 5 juta. Pak Ivan, maaf ini saya masih berkegiatan sama mengajar. Saya double kegiatan. Waalaikumsalam Pak Ivan, ini saya sedang mengajar. Iya. Dan ada kegiatan ini double kegiatan. Saya mohon maaf nggih, nggih. Yen pangapunten nggih, nggih matur nuwun. Berapa saudara? Berapa saudara? Ayo cepat. Katanya sudah pernah belajar. Kontribusi marginnya berapa? Berarti kalau ingin mendapatkan untung 5 juta berarti kan, coba saudara. Coba ya, saya punya hitungan sederhana banget saudara. Ini menggunakan persamaan. Coba ya, menggunakan persamaan ya saudara ya. Saya buka ini. Ini saudara. Nah, ini saudara panggilan ya. Sama sederhana sekali. Jumlah penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Nah, ini yang ini. Ini kan saudara ya. Tambah laba. Berarti biaya variabelnya tadi berapa tadi? 1.500. Katakanlah ini Y atau X atau apapun silahkan. Biaya variabelnya penjualannya 5.000 ya. 5.000 X sama dengan biaya variabelnya 1.500, biaya tetapnya berapa tadi? 3.500, labanya 5 juta. Nah, sudah hitung berapa ini jadinya? Ya, jadinya berapa saudara? Yuk hitung. Kemarin saya sudah hitung berapa ya? Kemarin yang hitung ya, lupa. Tadi saya buka ini dulu. CM-nya berapa saudara? Sudah? Bagaimana saudara? Sudah ketemu? Izin menjawab Ibu. Siapa Dela? Silakan Dela. 2.429 mangkuk. Oke.
Gelap, ya Pak, 2.429. Oke. Ya, sebentar. Ya. Nah, itu berarti untuk penjualan 1 bulan ya. Penjualan 1 harinya berapa? Izin menjawab Ibu. Silakan. Kalau asumsinya 1 bulan itu 30 hari itu sekitar 81 1 apa? cangkir. Tuh. Ini sudah beralih ke soto ya. Mangkok. Iya, mangkok maaf. Berapa? Dari mana menghitungnya? Bagaimana? 2.429 mangkok dibagi 30. Kalau dibagi 30, Karena 1 bulan untuk 1 hari. kemarin tadi asumsinya tadi loh, saudara, dari 1.000 tadi asumsinya berapa hari tadi? Kan 25 hari tadi asumsinya. Oh iya. 25 hari, Bu. Ya, berarti berapa? Itu 97. 97 mangkok ya. Nah, itu saudara, itulah saudara perencanaan seperti itu ya. Nah, di sini juga begitu, saudara merencanakan, oke, jadi bisa menjual sekian cangkir tiap harinya. Nah, gitu. Loh, kok ini lagi toh? Ya, sebentar, salah. Mau ambil yang 1 kok. Nah, ini. Nah, ini saudara ya. Berarti tadi sudah ketemu 97 mangkok setiap harinya. Jika ingin laba 5 juta. Nah, kemudian apa hubungannya dengan blok-blok yang lainnya? Nah, blok-blok yang lainnya kan ada di sana. Kemarin ada bagaimana Anda mendeliverkan, menjualnya dan sebagainya. Itu kan berarti bagaimana mempromosikannya, bagaimana membuat value-value yang sudah tetapkan agar lebih menarik calon pembeli dan sebagainya. Nah, seperti itu saudara. Ya, jadi semua ada keterkaitannya. Jadi ketika saudara hanya merencanakan begini tapi tidak diikuti dengan promosi, tidak diikuti dengan value-value yang lainnya, nggak akan bisa. Ini hanya hitam di atas putih saja. Jadi semua itu harus terintegrasi, saudara. Ya, oleh karena itu dikatakan bahwa setiap blok itu interrelated, saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Jadi dalam membuat perencanaan tidak bisa hanya memikirkan sepintas gampang cuma 1 lembar, tidak seperti itu, tidak sesederhana itu saudara ya. Tapi ketika sudah dibedah lebih dalam lagi maka akan tampak di mana harus secara detail harus dan sebagainya. Nah itu. Kemudian saya lanjutkan analisis break even sudah. Nah ini prinsipnya begini saudara ya, menghitung BEP itu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Harga jual dikurangi biaya variabel adalah kontribusi margin. Jadi untuk sederhananya menghitung BEP itu biaya tetap dibagi kontribusi margin. Itu nanti hasilnya satuan. Jika ingin menghasilkan rupiah, biaya tetap dikurangi harga jual dikurangi biaya variabel. Ya. Maaf, terbalik saya. Jika menggunakan rumus ini hasilnya satuan, jika menggunakan kontribusi margin persen, itu hasilnya rupiah. Nah, ini gambar bisa juga disajikan dalam grafis seperti ini. Nah, ini asumsinya T-impas itu hanya sebentar. Nah, hanya untuk satu jenis produk. Jika ada beberapa yang dihasilkan, maka menggunakan rumus yang berbeda lagi. Nah, mengenai PB period, saudara sudah mengenal ya di manajemen keuangan. Nanti tolong Ana belajar ke temannya ya, ke temannya akuntansi. Kemudian profitability index demikian juga ya, profitability index. Di sini arus kas yang akan datang dibagi investasi awal. Nah, untuk anak akuntansi yang sudah mengenal mengenal time value of money, mungkin cash
cash flow-nya atau arus kasnya ini juga dia harus dihitung time value of money-nya sehingga dihitung present value-nya saudara ya. Kemudian sehingga membandingkan dengan investasi awalnya itu memang apple to apple saudara ya, bukan apple to banana atau apa gitu. Nah, jika PI lebih besar atau sama dengan 1 maka akan diterima, jika PI lebih kecil dari 1 akan ditolak. Kemudian rasio yang lainnya silakan saudara bisa menggunakan misalnya ingin coba NPV bagaimana misalnya silakan saudara. Ya, itu lebih bagus tapi sulit ya. Sulit. Sehingga minimal saudara harus paling enggak BEP PB period, profitability index itu minimal itu. Biasanya di proposal cukup itu. Kecuali jika saudara ingin memberikan yang lebih lagi ya, tapi nanti malah reviewernya enggak paham ya malah susah ya. Nah, itu kemudian sekarang saudara kembali ke kelompoknya. Susunlah rencana keuangan usaha meliputi rencana kebutuhan modal, proyeksi neraca awal, proyeksi biaya, harga pokok produk, harga jual, proyeksi penjualan, analisis impas, analisis profitability index atau PBP rate atau yang lainnya silakan saudara. Ya paling enggak PBP rate dan profitability index itu ada. Nah, itu untuk asinkronusnya ya masih ada waktu sekitar 38 menit saudara. 38 menit silakan saudara bekerja dengan tim. Jika ada masalah tanyakan lewat WAG ya, WA group ya saudara. Karena setelah ini saya akan tutup Zoom ini ya karena saya akan kembali ke kegiatan saya. Mohon maaf ini kita bagi-bagi waktunya karena saya nggak mungkin mengajar siang karena siang itu nanti sudah ada ujian skripsi saudara ya. Itu saja dari saya, saudara. Jadi silakan saudara bekerja dengan kelompok dan menyelesaikan tugas, ya, menyelesaikan tugas. Dan minggu depan kita akan lanjutkan ke proposal. Jadi tugas yang berikutnya adalah saudara wajib memiliki atau mengunduh buku panduan proposal PKM, utamanya di BKMK dan BKM pengabdian masyarakat oke. Ya kalau BKM penelitian tidak ya. Tapi saya memfasilitasi untuk proyek ini adalah BKM kewirausahaan dan BKM pengabdian masyarakat masih oke. Tapi saya utamakan di BKMK ya. Kemudian ada juga programnya UNS yaitu Wibawa. Program Wibawa tahun 2022 itu ada buku panduannya. Silakan saudara download juga sehingga minggu depan saudara mungkin saya hanya menggarisbawahi beberapa hal karena semuanya sudah memiliki dan saudara akan langsung bekerja dengan tim. Tapi saya masih menemani saudara minggu depan. Begitu saudara, jadi kita sudah lebih banyak ke proyek menuju ke pertanggungjawaban BMC yang sudah saudara buat. Oleh karena itu kemarin saya minta ada perbaikan supaya saudara membuat BMC yang memang applicable ya bisa dilaksanakan dan memang bisa digunakan, bisa diterapkan saudara. Itu. Saya kira itu dari saya saudara. Mohon saya diberi informasi siapa yang tidak masuk hari ini. Tolong dilihatkan di presensi. Tolong dilihatkan di presensi hari ini siapa yang tidak masuk. Nanti akan saya isi presensinya ketika saya ke kampus, ke prodi. Tolong tuliskan lewat WAG ya saudara ya. Siapa yang tidak masuk hari ini. Jika masuk semua ya saya beri informasi. Supaya saya nanti akan masukkan ke akad itu sesuai dengan kondisi yang sekarang. Oke, saya kira itu dari saya saudara. Sekali lagi saya mohon maaf karena dengan terpaksa saya mengajar lewat daring tanpa memberitahu sebelumnya karena semula saya memang akan ke fakultas akan mengajar tapi kemudian kegiatannya sepertinya tidak mungkin saya tinggalkan jadi saya tetap mengajar di sini. Begitu saudara dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup saudara ya.